Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah mendapatkan jadwal antrian di lapak asik? Baik teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman sekalian sudah mengantri di lapak asik atau sudah upload dokumen persyaratan dan lain sebagainya untuk klaim JHT, maka teman-teman sekalian akan menerima email dari BPJS Ketenagakerjaan. Email itu berisi jadwal verifikasi atau jadwal wawancara online ya. Di sana tertera nama lengkap, kemudian NIK, nomor peserta, kemudian jenis klaim, kemudian nomor HP dan email, kemudian tanggal serta waktu wawancara. Yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, kalau memang sudah dapat jadwal seperti ini ya, jadwalnya sudah ditentukan, misalkan yang seperti saya tampilkan di layar ini dapat di tanggal 26 September ya 2024. Pukulnya sudah jelas di sana, pukul 12 sampai dengan 13.00. Akan tetapi yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya, yang pertama yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah jangan sekali-kali teman-teman mengganti nomor HP yang sudah dicantumkan di klaim di proses lapak asik. Jangan sekali-kali Anda mengganti nomor WhatsApp ya. Misalkan kita untuk pendaftaran di lapak asik itu menggunakan nomor yang satunya, ternyata diganti nomornya dengan nomor yang lain. Ini akan mengakibatkan pihak BPJS atau pihak verifikator akan susah menghubungi teman-teman sekalian. Dan kemudian yang sering terjadi adalah nomor HP atau handphone ya, ini dipinjamkan ke orang lain, sehingga ketika pihak BPJS atau pihak verifikator menghubungi teman-teman sekalian, ini tidak diangkat sehingga gagal. Sering terjadi seperti itu ya kasusnya ya. Jadi diperhatikan dengan seksama bahwa saya untuk nomor HP ini jangan sampai terblokir, jangan sampai diganti nomor HP-nya. Kemudian HP juga usahakan on ya, on dalam artian di jam kerja itu harus kepegang, harus notifikasinya dibesarkan agar ketika pihak BPJS itu sudah menghubungi atau mau menghubungi, chat terlebih dahulu ya, nanti bisa nyambung ke teman-teman sekalian ya. Jadi ketika sudah ada jadwal ini, memang tahapannya adalah nanti teman-teman sekalian akan dihubungi di rentang waktu antara jadwal yang sudah sekarang dibikin sampai dengan jadwal yang memang tertara di sana, jadwal verifikasi. Jadi jadwal di sana tanggal 26 September itu adalah jadwal maksimal pihak BPJS menghubungi teman-teman sekalian ya. Bisa jadi kalau memang antrian di pusat itu kosong, maka jadwal ini akan dimajukan. Jadi tidak mesti di jadwal yang tertera memang. Karena kalau memang antrian di pusat itu sudah kosong ya, sudah tidak ada pekerjaan lagi, maka antrian teman-teman bisa dimajukan. Bisa jadi tanggal 25 atau 24 atau tanggal 23-nya. Seperti itu. Jadi yang perlu memang diperhatikan sekali oleh teman-teman sekalian, nomor HP ya, nomor WhatsApp ini memang harus dipegang oleh diri sendiri. Ketika memang nanti pihak BPJS chat ke teman-teman melalui aplikasi WhatsApp, itu bisa langsung direspon dan kemudian berlanjut ke video call. Seperti itu jadi ya maksud saya. Jadi nanti pihak BPJS setelah teman-teman itu dapat jadwal, tahapannya adalah nanti akan menghubungi teman-teman sekalian, biasanya lewat chat PA dulu, menanyakan perihal klaim. Teman-teman sekalian segera jawab supaya apa? Supaya cepat juga kita pelayanannya nanti ya. Ketika kita cepat responnya, mereka juga akan cepat pelayanannya. Setelah direspon nanti biasanya di hari yang sama itu akan dilakukan video call atau proses verifikasi online ya. Seperti itu. Jadi setelah proses verifikasi online ini, belebet nih ngomongnya. Proses verifikasi online itu berlangsung, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pihak verifikator ya. Biasanya nih
bocoran dari saya yang pertama, itu biasanya akan menanyakan nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Disebutkan teman-teman sekalian, jangan sampai salah menyebutkan namanya atau disingkat. Jangan sampai salah. Misalkan namanya Muhammad Reiki, jangan disingkat M Reiki gitu. Jadi sebutkan sesuai dengan nama di KTP atau KK. Seperti itu. Jadi nama jangan sampai salah disebutkan. Kemudian pertanyaan yang kedua biasanya itu tempat lahir. Tempat lahirnya di mana ya? Teman-teman kalau misalkan memang tempat lahirnya di Jakarta, silahkan sampaikan di Jakarta, atau di Bogor silahkan sampaikan di Bogor, atau di tempat lainnya sesuai dengan KTP. Kemudian tanggal, bulan, dan lahir. Tanggal, bulan, dan tahun lahir maksud saya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian harus hafal nih, jangan sampai melihat KTP. Karena memang prosesnya video call, jadi ketahuan kalau kita misalnya lihat KTP, wah ini meragukan nih. Ini yang jadi perhatian teman-teman sekalian. Tempat dan tanggal lahir atau TTL itu harus di luar kepala. Nanti akan ditanyakan biasanya. Kemudian yang ketiga adalah nama ibu kandung. Teman-teman sekalian harus hafal nama ibu kandung juga ya. Jangan sampai nggak hafal nih, sampai ibu kandung hafal keterlaluan. Itu ya, 3 itu yang akan ditanyakan. Kemudian nanti diminta untuk menunjukkan KTP. Jadi KTP nanti biasanya akan diminta untuk ditunjukkan mana ya. Misalkan KTP seperti ini. KTP seperti ini nih, dibalik ya. Coba dibalikan. Balikan seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk verifikasi diri biasanya nama, ibu kandung, kemudian tempat dan tanggal lahir. Kemudian setelah itu pertanyaan itu selesai, nanti biasanya pemberkasan nih. Pemberkasan yang akan ditanyakan. Kalau teman-teman sekalian memang punya paklaring, silahkan sampaikan paklaringnya. Kemudian kalau memang tidak ada paklaring, penggantinya apa? Seperti itu ya. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman sekalian yang sudah antri lewat lapak asik, jangan khawatir. Prosesnya singkat kok, cuman 5 menit. Mungkin 5 menit juga tidak ada ya kalau lancar semua ya. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan bagi teman-teman sekalian yang memang mau sudah pengajuan klaim dan mau pengajuan klaim ya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman sekalian, dan silahkan kalau memang bermanfaat, silahkan sebarkan, share ke teman-teman yang lain. Kalau memang ada pengalaman yang memang teman-teman sudah pernah mengalaminya, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.